Good morning, everybody. How are you today? I hope you are good. And then today I would like to introduce or to explain about writing an application letter. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara penulisan surat lamaran kerja ya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang surat lamaran kerja. Baik, untuk berikutnya, apa sih pengertian daripada definisi daripada application letter atau surat lamaran? Yaitu application letter, letter that you write to a company or organization when you are applying for a job. Jadi inti dari pengertian daripada surat lamaran kerja adalah surat yang Anda tulis pada suatu perusahaan atau organisasi atau lembaga ketika Anda ingin mencari atau melamar suatu pekerjaan ya. Jadi poin penting dari pengertian ini adalah di mana seorang akan melamar pekerjaan pada suatu perusahaan atau organisasi dengan maksud adalah apply for a job, yaitu melamar suatu pekerjaan. Baik, berikutnya adalah importance. Hal penting apa yang harus dilakukan oleh seorang pelamar pekerjaan? The letter of application is like a personal sales letter because of its task of selling the personality and qualification to the applicant future employee. Jadi hal penting yang harus diketahui oleh seorang pelamar pekerjaan adalah di mana surat lamaran itu sama halnya dengan surat penjualan pribadi. Contoh nih, seorang sales misalnya membuat suatu surat pada suatu perusahaan atau lembaga yang mereka ingin lamar, maka sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh seorang penjual ketika dia ingin melamar suatu pekerjaan. Karena apa? Karena hal ini menyangkut sebagai tugas dari secara pribadi dan kualifikasi apakah seorang pekerja itu dia layak tidak memenuhi kualifikasi atau memenuhi syarat terhadap applicant future employee, terhadap pelamar itu sendiri pada future employee ya, yaitu pekerja di masa yang akan datang ya. Jadi seorang pekerja itu apakah dia memenuhi syarat atau tidak sebagai dia seorang pelamar untuk kedepannya, seperti itu yang dimaksud. Hal penting harus diketahui oleh seorang pelamar. Jadi ketika dia melamar, apakah dia layak atau tidak, ataukah dia memenuhi syarat atau tidak untuk melamar suatu pekerjaan yang dia inginkan, seperti itu ya, yang hal penting yang harus diketahui oleh seorang pelamar pekerja. Baik, berikutnya adalah purpose. Apa sih tujuan daripada seseorang melamar suatu pekerjaan ya? Jadi dalam materi ini adalah tujuan kita mempelajari surat lamaran kerja adalah to secure an interview, yaitu untuk memperoleh suatu wawancara ya. Pasti ketika seseorang lamarannya diterima oleh suatu perusahaan atau lembaga, maka dia mengharapkan ada namanya seleksi terakhir, biasanya itu tadi untuk mendapatkan suatu interview atau wawancara dari pihak perusahaan atau lembaga. Yang kedua tujuannya adalah eventually to obtain a job ya, yang pada akhirnya dia mengisi suatu pekerjaan ya. Jadi finally atau eventually dan pada akhirnya seorang pekerja adalah ingin mendapatkan suatu pekerjaan ya. Baik, berikutnya adalah bagaimana suatu writing an effective application letter, bagaimana cara penulisan yang efektif, yang baik ya bagi seorang yang ingin melamar pekerjaan dengan membuat surat lamaran ya. Baiklah, di sini each part form
and content, ada bagian-bagian atau bentuk atau isi daripada surat lamaran kerja itu sendiri. Baik, kita ini aja lewati, kita hal-hal penting aja. Nah, di sini kita writing an application letter, menulis surat lamaran kerja. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pelamar pekerjaan ketika dia hendak menulis suatu lamaran pekerjaan, dan bagaimana hal itu seperti yang disampaikan tadi, yaitu effective writing ya. Jadi bagaimana cara penulisan yang efektif, yang baik ya. Nah, baik, kembali Bapak mengulas kembali bahwa surat lamaran kerja itu adalah application letter that you write to a company or organization when you are applying for a job ya. Jadi surat lamaran itu adalah surat yang Anda tulis pada suatu perusahaan atau organisasi atau lembaga ketika Anda ingin melamar suatu pekerjaan ya. Jadi ingat-ingat, pengertian daripada surat lamaran kerja adalah surat di mana Anda tulis terhadap suatu perusahaan atau organisasi atau lembaga ketika Anda melamar suatu pekerjaan ya. Itu yang disebut dengan pengertian daripada surat lamaran kerja. Nah, ini sudah juga Bapak sampaikan. Nah, ini perlu diketahui bahwa bagian daripada surat lamaran kerja itu apa aja ya. Yang pertama ada heading ya. Nah, heading atau yang disebut dengan kepala surat ya. Kepala surat, inside address. Nah, inside address itu biasanya alamat yang dituju ya. Misalnya ketika kalian menulis suatu lamaran pekerjaan, maka kepada siapa Anda akan kirim atau Anda tuju surat tersebut ya. Yang ketiga ada namanya salutation ya. Salutation itu adalah salam pembuka. Salam pembuka kalau misalnya seperti dear sir, dear madam ya, atau misalnya Mr. John ya, or Mr. Kennedy atau Mrs. Diana ya. Nah, itu namanya ungkapan salam ya. Mungkin kalau kita yang beragama Islam mungkin ya biasa kita assalamualaikum ya, menyapa dengan ucapan salam ya. Baik, berikutnya yang keempat adalah ada namanya body of the letter, yaitu isi daripada surat ya. Isinya apa aja yang akan disampaikan oleh seorang penulis surat lamaran kerja, maka di situ harus ada namanya komponen daripada body of the letter. Berikutnya adalah complimentary close ya, yaitu yang disebut dengan salam penutup ya. Salam penutup ini ya mungkin ada, biasanya kita sering jumpai ada namanya sincerely yours ya, atau yours sincerely ya. Silakan yang mana aja itu boleh ya. Misalnya yours sincerely atau sincerely yours ya, it's never mind ya, tidak masalah. Cuman yang membedakan kalau yours sincerely itu biasanya digunakan oleh British, yaitu kita biasa orang Inggris menggunakan yours sincerely. Kalau orang Amerika atau British American itu biasanya mereka menggunakan sincerely yours ya, seperti itu. Itu untuk menyampaikan daripada salam penutup. Nah, setelah salam penutup ada yang terakhir, ada namanya signature ya. Signature itu adalah tanda tangan ya, tanda tangan si pembuat surat lamaran. Maka di dalam signature itu harus ada tanda tangan dan di bawahnya ditulis nama lengkap si pembuat surat atau si orang yang akan melamar suatu pekerjaan. Baik, di dalam heading itu yang perlu kita ketahui apa sih isinya, yaitu contains the address of the sender and the date on which the letter is being written. Di dalam kepala surat itu isinya adalah alamat si pengirim surat ya. Jadi ingat,
yang disebut dengan heading itu atau kepala surat itu berisikan alamat si pengirim surat ya, atau si pembuat surat, and the date on which the letter is being written ya. Dan berikutnya setelah alamat si pengirim baru ada namanya tanggal pada surat tersebut yang ditulis ya. Jadi cantumkan ketika kalian menuliskan surat lamaran, maka cantumkan tanggal pada hari itu juga sesuai dengan situasi atau kondisi ketika kalian menulis surat. Baik, berikutnya adalah seperti ini ya. Heading itu adalah misalnya 28 Susano Street, Novelist, Quezon City, June 20, 2007. Yaitu seperti itu heading ya. Baik, yang kedua yang tadi dijelaskan bahwa bagian daripada surat lamaran kerja ada namanya inside address ya. Ada alamat yang dituju, atau misalnya pihak perusahaan atau lembaga atau organisasi yang akan kita tuju. Apa isi daripada inside address? Contain the name of the employer, her position, company's name, and the address of the company or organization. Isi daripada alamat dituju adalah nama dari perusahaan itu sendiri ya, posisi, nama perusahaan, alamat perusahaan atau lembaga itu ya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita ketahui, bahwa di dalam alamat yang kita tuju itu isinya adalah nama perusahaan, posisinya ya, atau misalnya di mana dia posisi berada, nama perusahaan dan alamat perusahaan itu sendiri ya. Jadi ada contoh, Dr. John T. Villanueva, Presiden Dafu Company, 29 Taft Avenue, Manila ya. Seperti ini contoh daripada inside address ya. Baik, berikutnya adalah ini seperti ini susunannya. Ingat, antara heading dan inside address biasanya diberikan jarak 1 spasi ya, atau dikasih jarak 1 kali enter ya kalau di dalam kita membuat surat secara diketik ya. Baik, yang ketiga adalah salutation ya. Apa itu salutation? An expression of greeting to the employer that come immediately before the body of the letter ya. Jadi isi daripada salam pembuka itu mengungkapkan salam ya, suatu ungkapan salam terhadap pihak perusahaan yang biasanya ini biasanya ditulis sebelum isi surat ya. Jelas ketika kita sebelum menuliskan isi surat, maka kita harus menyampaikan atau mengungkapkan salam ya. Contohnya sudah yang Bapak tadi jelaskan adalah Dear Dr. Villanueva ya. Itu kalau orang yang sudah kita kenal ya, artinya langsung aja ditulis. Orang yang sudah kita kenal maka cantumkan ya. Nah, tapi kalau misalnya pihak perusahaan itu sendiri belum kita kenal ya, mungkin boleh secara umum kita Dear Sir or Dear Madam, seperti itu ya. Ya. Nah, seperti ini ya susunannya. Tadi ada heading, inside address, and salutation. Nah, berikutnya adalah body of the letter. Adalah isi surat. Apa yang ada di dalam isi surat? It is in this part where you might convey all the message you want your reader to understand ya. Jadi isi daripada surat itu sendiri adalah bagian ini di mana Anda menyampaikan semua pesan yang Anda ingin bahwa pembaca memahami atau mengetahui apa yang kalian tulis ya. Apa yang seorang pencari kerja atau penulis surat lamaran untuk kerja sendiri, bahwa maksud daripada isi surat apa? Ketika orang yang membaca isi surat yang kita buat, maka dia ingin tahu atau mengetahui atau memahami apa yang kita maksud ya, tulisan surat lamaran yang kita inginkan ya. Seperti itu ya, jadi isi surat sendiri. Baik, berikutnya adalah suggestion in making an organization the body of the letter ya. Saran ketika
kita membuat dan menyusun isi surat ya. Di dalam first paragraph, attract the attention of the employer. Yang pertama adalah paragraf pertama, usahakan di dalam membuat surat itu kita harus bisa meyakinkan ya, harus membuat daya tarik perhatian, daya tarik terhadap perusahaan itu sendiri ya. Jadi ini paragraf pertama isinya adalah seorang penulis mencoba bagaimana dia menarik perhatian terhadap perusahaan yang dia lamar ya, seperti itu. Baik, berikutnya adalah ya, yang kedua, tadi yang pertama ya. Yang kedua adalah second paragraph, create the employer interest or desire in your application by indicating your educational attainment ya. Yang kedua, di paragraf kedua ini usahakan Anda buatlah terhadap ketertarikan pada perusahaan atau keinginan ya, keinginan bahwa di dalam lamaran Anda itu menunjukkan pada pencapaian dalam hal pendidikan. Nah, misalnya contoh nih, kalian misalnya punya prestasi ketika kalian melakukan atau menjalani pendidikan, usahakan dari pendidikan atau prestasi Anda itu bisa membuat seorang perusahaan itu tertarik ingin menerima Anda ya sebagai karyawan atau pegawai ya. Usahakan ini paragraf kedua, yakinkan ya bahwa pihak perusahaan itu memiliki ketertarikan atau keinginan bahwa lamaran Anda itu diterima ya, diterima dengan catatan apa? Berdasarkan daripada pencapaian daripada pendidikan ya. Ya, kalau misalnya kita ya mungkin kalau perusahaan itu kan ada minimal dari SMA ya, SMA atau D1, D2, D3, D4 atau S1 ya, seperti itu biasanya ya. Ya mungkin minimal untuk di era sekarang ini biasanya perusahaan mencari dalam hal pendidikan itu minimal tingkat SLTA atau SMK ya, seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Baik, yang berikutnya adalah the third paragraph, indicate your work experience and training session attended ya. Yang ketiga, di paragraf ketiga ini usahakan tunjukkan pengalaman kerja Anda ya, atau mungkin Anda pernah mengikuti sesi latihan ya. Biasanya apa, orang misalnya sebelum punya pengalaman biasanya apa, ada namanya dilakukan dengan training ya, dilatih dulu sebelum dia terjun ke dunia perusahaan ya. Itu paragraf ketiga itu adalah isi daripada surat itu sendiri adalah menunjukkan pengalaman kerja atau bahwa Anda pernah melaksanakan tentang namanya latihan kerja ya. Baik, seperti ini. Berikutnya adalah yang ketiga, yang keempat, fourth paragraph, personal attitude, interest, qualities, activities toward the job. Jadi paragraf keempat isinya tentang sikap pribadi seseorang ya, ketertarikan atau minat, qualities, apakah dia memiliki kualitas, kemampuan ya, activities toward the job, kegiatan terhadap pekerjaan ya. Jadi sikap, minat, kualitas terhadap pekerjaan itu dia miliki atau tidak ya, maka perusahaan ini akan menjadi bahan pertimbangan ketika seorang pelamar pekerjaan apakah dia layak atau tidak, apakah dia memenuhi kualifikasi atau tidak ya. Maka yang akan dilihat adalah apa? Personal attitude ya. Maka ketika kalian ingin mencari kerja, apa yang harus kalian utamakan adalah personal attitude ya, adalah tentang pola perilaku ya atau sikap pribadi ya, itu yang akan perusahaan nilai ya. Baik, berikutnya adalah fifth paragraph, to make the employer believe that you are the right person the company has been looking for. Yang kelima adalah paragraf kelima, itu isinya
buatlah perusahaan itu yakin ya bahwa Anda adalah orang yang tepat terhadap perusahaan yang Anda sedang cari ya. Nah, jadi di dalam paragraf 5 ini usahakan seseorang atau pimpinan perusahaan itu yakinkan ya bahwa Anda itu termasuk orang yang tepat ya. Tepat artinya orang yang memang betul-betul diperlukan oleh pihak perusahaan itu sendiri ya. Ya. Nah, seperti ini ya susunannya. Tadi ada dari paragraf 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Yang keenam, ini yang keenam adalah 6 paragraph urge the employer to act on your application letter by requesting for an interview ya. Nah, yang keenam ini yakinkan pada pihak perusahaan ini melakukan tindakan bahwa surat lamaran yang Anda buat itu diharapkan pada akhirnya adalah dilakukan dengan melakukan interview atau wawancara ya. Nah, jadi yang ke-6 ini biasanya apa? Si penulis mencoba untuk meyakinkan bahwa ketika dia memenuhi kualifikasi, ketika dia memenuhi syarat dalam hal bekerja, maka seorang pelamar siap untuk diinterview ya, siap untuk diberikan wawancara oleh pihak perusahaan. Inilah hasil akhir daripada setelah seleksi administrasi, maka seorang pelamar pekerja biasanya dia mengharapkan ada namanya interview ya, atau yang disebut dengan tes wawancara. Nah, berikutnya yang tadi ya, setelah yang keempat tadi body of the letter atau isi surat, dan yang kelima adalah complimentary clause. Apa isinya? Serve to end the message just as goodbye serve to end a conversation. Salam penutup ini biasanya menyajikan pesan-pesan akhir ya, seperti contohnya goodbye ya. Kata-kata goodbye ini biasanya untuk mengakhiri suatu percakapan atau isi daripada surat itu sendiri. Example, a very truly yours ya, seperti ini ya. Atau dalam bahasa kita mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau yang beragama Islam ya. Nah, kalau biasa di dalam surat dalam bentuk bahasanya seperti ini, very truly yours atau sincerely yours atau yours sincerely ya, yours faithfully atau faithfully yours ya, seperti itu salam penutup. Seperti ini susunannya ya. Jadi ingat tadi ada heading, ada inside address, salutation, body of the letter, and complimentary clause ya. Inilah susunan surat yang harus kalian penuhi atau kalian cantumkan ketika kalian di dalam membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar atau yang disebut dengan effective writing of application letter. Ya, yang keenam adalah ada namanya signature. Ya, terakhir tadi yaitu berupa tanda tangan. Contain the name and signature of the writer ya. Example, June Torres ya. Jadi isi tanda tangan itu sendiri adalah berisikan nama, tanda tangan si penulis ya. Jadi di atas nama lengkap itu ada namanya tanda tangan ya. Tanda tangan, baru di bawahnya adalah nama lengkap si penulis surat. Nah, seperti ini ya. Jadi kesimpulan daripada materi kali ini bahwa surat lamaran kerja itu adalah surat yang ditulis terhadap suatu perusahaan atau lembaga di mana seorang penulis bermaksud untuk menuliskan sebuah surat dalam hal mencari pekerjaan ya, seperti itu ya, dari pengertian surat lamaran kerja itu sendiri. Baik, mungkin materi pada hari ini Bapak cukupkan sekian. Silahkan mohon dicatat ya tugas kalian pada hari ini
Silakan materi yang sudah Bapak sampaikan secara slide tadi kalian tulis ya, tulis di buku catatan kalian. Kemudian kalian beri kesimpulan ya, beri kesimpulan dari hasil tulisan kalian. Boleh menggunakan kata-kata kalian sendiri ya, supaya kalian terbiasa di dalam memberikan suatu ide atau gagasan ketika guru menyampaikan materi. Maka seorang taruna atau taruni mencoba untuk menyampaikan gagasan atau idenya ya. Jadi tidak mesti harus sama apa yang disampaikan oleh Bapak sendiri tadi ya. Jadi kalian boleh melakukan dengan gagasan atau ide-ide yang kalian miliki. Demikian materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi mudah dipahami dan kalian bisa betul-betul memahami daripada materi yang kedua, yaitu tentang job application letter, yaitu surat lamaran kerja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Thank you so much for attention. See you next time and see you in our school, in our class. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.